Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Silakan duduk. Ania, Teperi, sehat? Oke. Apa sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, kesempatan ini kita mulainya dengan doa. Silakan, Asti. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan peran kami sebagai umat Allah dalam gereja. Berikanlah kami hikmat dan hati yang terbuka untuk memahami panggilan kami dalam membangun kerajaan demi Kristus Tuhan dan Pengganti kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tepuk tangan untuk Asti yang sudah melahirkan. Kita mulainya dengan absen dulu, Bapak cek kehadiran kalian. Yang pertama, Asti. Hadir Pak. Hadir. Cek Peri. Hadir Pak. Agus kemarin ibarat ya? Asti ibarat. Cek Peri ibarat. Pada Pak. Baik, terima kasih. Ternyata semuanya hadir. Puji Tuhan kami semua hadir dan sehat-sehat semua. Silakan ambil hadirnya. Perhatikan buka dalam grup, Bapak sudah bagikan link live worship untuk mengecek pemahaman Anda tentang materi yang sudah kita lewat. Silakan. Kalau sudah menjawab soal-soal asesmen awal yang Bapak bagikan di link live worship, silakan masukkan kembali HP-nya. Bapak lihat kalian siang hari ini kok lemas-lemas, mungkin kurang semangat. Ayo kita berdiri nyanyi bersama. Semua nyanyi bersama, semua bergerak. Kita bergembira, tidak boleh sedih-sedih atau kamu. Ya? Siap? Ya. Tuhan selalu manis. Baik anak-anak, sudah tahu pembelajaran kita hari ini? Ya, ada yang tahu, ada yang belum tahu. Kali lalu Bapak sudah sampaikan. Nah, hari ini kita belajar tentang temanya peran kaum awam dalam gereja Katolik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini agar setelah selesai pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat menganalisis masalah peran kaum awam dalam gereja Katolik. Setelah analisis masalahnya, kita merumuskan solusinya seperti apa, lalu masing-masing kelompok presentasikan solusinya di depan kelas dan teman-teman bisa memberikan pertanyaan dan masukan. Pembelajaran kita lebih lanjut pada hari ini, Bapak mau tanya dulu, apa itu kaum awam? Pasti dapat. Awam adalah kita umat biasa yang tidak masuk dalam biarawan. Kita umat biasa yang tidak masuk dalam biarawan. Ada lagi yang menjawab? Apa? Saya Iya. kaum awam adalah umat Allah yang tidak termasuk hierarki dan biara-biarawan ini. Ya. Baik, terima kasih jawabannya Asti dan Tania tadi benar. Berikan alasan mengapa kita yang dibilang Dino tadi termasuk dalam kaum awam. Apa alasannya? Alasannya karena kita tidak ditabiskan. Karena kita tidak bisa. Tepuk tangan untuk jawab. Baik anak-anak, untuk memahami materi lebih lanjut, bisa pahami peran kaum awam dengan jelas, maka hari ini kita akan disajikan sebuah masalah tentang peran kaum awam. Masalahnya itu berjudul terputus dari komunitas menemukan kembali peran siswa kelas 11 AT dalam kehidupan gereja.
Nah, masalahnya seperti apa nanti ada masing-masing kelompok akan dapat dalam LKPD yang Bapak bagikan ini ya. Kelompok 2, ini kelompok 2, kelompok 3. Oke, sudah semua kelompok sudah dapat ya? Silakan kerjasama. Perhatikan pada tahap yang kedua ini, setelah tadi Bapak sudah sajikan masalahnya, tahap yang kedua ini saatnya kita akan analisis masalah tadi. Untuk analisis masalah ini bisa kalian gunakan informasi atau data, bisa lewat kitab suci. Ada bawa kitab suci? Kelompok ini ada kitab sucinya, kelompok ada kitab sucinya. Ya, ada kitab sucinya. Juga nanti lewat HP kalian juga bisa cari dokumen gereja, yaitu Lumen Gentium artikel 3/1, bisa lihat di dalam internet. Kalian dibantu oleh pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya ada 3 pertanyaan. Apa saja faktor yang menyebabkan siswa kelas 11 AT merasa bahwa kegiatan gereja adalah tanggung jawab pastor atau biaran biarawati, bukan tugasnya? Jadi apa kendala yang membuat mereka berpikir bahwa urusan itu adalah urusan pastoral dan biarawati saja, bukan alat urusan kami? Itu apa alasan? Yang kedua, apa dampak dari sikap siswa kelas 11 AT yang pasif? Pasif itu artinya masa bodoh, tidak mau menghiraukan ya, terhadap kegiatan OMK dan gereja. Apa? Yang terakhir, apa yang bisa dilakukan oleh OMK atau gereja untuk membuat siswa kelas 11 AT kalian sendiri untuk lebih terlibat dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan gereja? Itu 3 pertanyaan yang membantu kalian dalam analisis masalah tadi. Sudah paham atau ada yang belum jelas? Sudah? Agus sudah? Jeperi sudah? Ya. Oke, sekarang waktunya kalian untuk menganalisis masalah. Silakan kerjakan bersama-sama. Kita lanjut ke tahap 3, yaitu tahap pembuatan hipotesis. Hipotesis itu adalah solusi sementara atau pendapat sementara. Nanti dibuktikan dengan penyelidikan dan pengumpulan data. Bisa mengerti? Ya, nah, untuk membuat hipotesis ini atau solusi sementara ini, kita dibantu dengan 3 pertanyaan kunci. Pertanyaan yang pertama, apa faktor utama? Berikutnya ada pertanyaan kunci, bagaimana pandangan siswa kelas 11 AT tentang peran umat awam? Dan yang ketiga, apa jenis kegiatan atau pendekatan yang dapat menarik minat? Nah, silakan. Kita sampai ke tahap yang keempat, yaitu penyelidikan dan pengumpulan data. Tadi Bapak cek dulu, kelompok 3 sudah sampai tahap 3? Sudah? Kelompok 2 tahap 3-nya sudah? Kelompok 1 tahap 3-nya sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau begitu kita lanjut ke penyelidikan dan pengumpulan data. Gunakan HP, bisa pakai internet, HP-nya diambil saja, dipakai saja, tidak apa-apa. Dokumen gereja bisa lihat lewat internet di HP. Kemudian kitab suci ada ya tadi ya. Nah, untuk lebih lanjut kita bandingkan, sebelum merumus, bandingkan dengan video ATKC yang satu ini. Halo orang Katolik dimanapun kalian berada, orang juga sekalian. Memang banyak OMK yang sudah maju di dalam, tapi nggak bisa dipungkiri juga teman-teman bahwa banyak juga OMK dari berbagai parti yang aktif. Dan saya sendiri melihat dan mengalami sangat berbeda dengan persekutuan atau organisasi
sudah lihat videonya tadi ya? Ini bagian dari kelompok 1 sudah perhatikan video tadi. Nah, setelah bandingkan video tadi, saatnya sekarang di tahap 5 ini kita akan menyusun solusinya. Kalau tadi yang di hipotesis itu solusi sementaranya, tapi di tahap yang kelima ini kita akan menyusun solusinya secara lengkap. Kelompok 1 siap bekerja sama? Siapa? Kelompok 2? Siapa? Kelompok 3? Ya, oke. Kita punya waktu sudah singkat, susunlah solusinya secara lengkap. Mulai dari sekarang. Silakan. Sekarang giliran akan dipresentasikan masing-masing kelompok. Terlebih dahulu dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, tolong perhatikan, nanti diberi pertanyaan atau masukan untuk perbaikan solusinya. Siap? Ya, kesempatan kita silakan untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Rita Dini, dan sebelah saya ada Sunato, dan di sebelah Sunato ada Hikmah, dan di sebelah Hikmah ada Asti Fernando. Siswa dapat mengikuti atau menyelenggarakan diskusi dengan menghadirkan narasumber seperti pastor, biarawang, atau pembina OMK yang membahas pentingnya peran umat awam dalam kehidupan gereja. Sesi ini dapat diadakan setelah misa. Baik, kami ingin bertanya lagi kepada kelompok 1. Apa media sosial atau bentuk kampanye visual yang paling efektif? Platform seperti Instagram, TikTok, atau YouTube biasanya paling populer di kalangan remaja. Pastikan desainnya modern dan menarik secara visual. Apakah cukup? Oke. Tepuk tangan untuk Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama kami ingin perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Zertanya Kartika Hani. Berikut hipotesis yang dapat kami ajukan antara lain. Yang pertama, kurangnya promosi dan dukungan dari peran pembina OMK menjadi salah satu alasan mengapa siswa kelas 11 AT tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan gereja. Solusi yang lebih detail untuk masing-masing hipotesis. Siswa dapat bekerja sama dengan pembina OMK dan rohaniwan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang lebih beragam dan menyenangkan. Siswa kelas 11 AT dapat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaannya sehingga mereka tidak hanya datang sebagai peserta tetapi juga sebagai penyelenggaraan. Ini akan menumbuhkan rasa memiliki atau tanggung jawab atas keberhasilan kegiatan tersebut. Demikian presentasi kami. Apakah ada yang ingin mau bertanya? Ya, silakan bertanya. Saya akan bertanya kepada kelompok 2, jenis kegiatan apa yang menurut siswa akan paling menarik dan dapat melibatkan mereka secara aktif dalam program-program OMK. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada Manino. Saya akan menjawabnya. Jenis kegiatan yang paling menarik bagi siswa yaitu kegiatan yang memadukan unsur rohani dengan hiburan seperti retret yang disertai permainan outdoor atau pelayanan solusi yang juga mengandung aktivitas kreatif, memungkinkan siswa mengekspresikan minat mereka dengan cara sesuai dengan gaya hidup mereka. Bagaimana cara melibatkan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan gereja agar mereka merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab? Cara melibatkan siswa dalam perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan gereja yaitu siswa dapat diminta untuk bergabung dalam panitia atau tim kecil yang bertanggung jawab atas bagian tertentu dari kegiatan seperti dekorasi, publikasi atau bagian kreatif. Sekian presentasi kami, terima kasih. Apa yang sebaiknya diberikan agar mereka merasa berkontribusi?
Siswa dapat diberi tugas-tugas sederhana seperti menjadi petugas tata laksana di gereja, membantu di bagian multimedia seperti slide bisa atau menjadi anggota KOR. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 telah memberikan yang terbaik. Kita berikan aplaus kita. Baik, tentu kita dengarkan penegasan, peneguhan atau rangkuman materi tentang pembelajaran kita pada kesempatan ini. Sebagai kaum awam dalam gereja Katolik, kalian memiliki peran yang penting dalam melanjutkan visi Kristus di dunia. Peran itu kalian terima sejak kalian dibaptis. Jadi tidak hanya para imam dan biarawan, tapi kita yang umat awam ini sejak pembaptisan kita menerima tugas dan peran. Dengan berperan aktif seperti terlibat di kegiatan OMK, Istina dan lain-lain, kalian membantu memperkuat jemaat dan membawa nilai-nilai Kristiani ke dalam kehidupan sehari-hari. Bapak akan memberikan 3 pertanyaan refleksi. Silakan, Bapak sudah kirim linknya di slide nosis dalam HP kalian masing-masing, lihat di grup, nanti dijawab dan kirim kembali ke Bapak ya. Baik, untuk rencana aksinya setelah kegiatan pembelajaran ini, dalam 1 bulan ini nanti buatkan laporan berupa dokumentasi atau foto bahwa Anda terlibat dalam kegiatan Forum Buddha Katolik atau kegiatan sebagai petugas liturgi atau menjadi misbina di gereja. Nanti dikumpulkan lengkap dengan dokumentasinya, foto-fotonya dilaporkan kepada Bapak. Bisa dipahami, Dino? Cek Ferry, bagus. Kelompok 1 siap? Oke, baik. Bapak menyampaikan banyak terima kasih hari ini kalian telah berpartisipasi sangat aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Ingatlah bahwa kita adalah kaum awam. Jangan lupa akan peran dan tugas kita yang kita terima sejak menerima pembaptisan. Baiklah, menutup pertemuan ini dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Sekian pembelajaran kita hari ini.